Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Alga Pratiwi dari Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Kimia Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan peer teaching pembelajaran SMA dengan materi kesetimbangan kimia untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pembelajaran mikro. Baiklah teman-teman semua, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Selamat siang. Apakah kalian pada sehat-sehat semua nih hari ini? Semangat? Tapi kelihatannya kayak kurang semangat gitu ya. Coba semangat nggak kalian hari ini? Belum makan ya? Puasa. Jadi semangat nggak? Semangat dong. Biar bisa kita mulai belajar kita hari ini. Oke, alhamdulillah sepertinya udah pada semangat untuk memulai pelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita memulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk mengisi doa pada pelajaran hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Sherly. Selanjutnya Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada satu orang Bu Fitri nggak masuk. Kenapa Fitri nggak masuk? Lagi ikut lomba. Masya Allah, lagi ke lomba ya. Oke, kalau gitu kita doakan ya, semoga Fitri bisa menang dan bisa mengharumkan nama sekolah kita ya. Amin. Selain Fitri udah masuk semua ya? Masuk semua Bu. Oke, boleh Bu mengabsen ulang ya. Untuk Nabila Adelia ada. Saya Bu. Oke, Adinda Putri, Saya Bu. Sally Oktaviani, Saya Bu. Dinda Savitri, Saya Bu. Fitri Asanti, yang masuk tadi ya? Iya. Oke. Setelah ini coba anak-anak sebelum memulai pelajaran untuk kursinya itu dirapikan terlebih dahulu, dan untuk anak yang kalau ada sampel mau diketikkan supaya pembelajaran hari ini bisa tetap seru ya. Oke. Sebelum itu Ibu kan udah pernah bilang ya sama kalian minggu lalu bahwa kita minggu ini akan mempelajari materi apa. Ada yang tahu nggak materi apa pada hari ini? Saya Bu. Apa ya? Mengenai kesetimbangan kimia. Oke, benar sekali. Jadi minggu ini kita akan mempelajari materi mengenai keseimbangan kimia. Untuk itu kalian sudah pada tahu belum? Tahu di rumah kalian nih ada nggak kayak gini? Garam satu dua. Jadi garam sama gula ini dia itu yang mana nih yang lebih larut? Apakah kalau dicampur dengan air itu gula duluan atau garam duluan? Ada yang pada tahu nggak? Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke, nah jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengapa sih si gula ini, apakah garam dan garam ini bisa larut dan siapa yang harus lebih dahulu, dan apa kaitannya dengan materi kita yaitu kesetimbangan kimia. Tapi sebelum itu Ibu akan memperjelas dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan bahwa peserta didik dan percaya diri memiliki rasa ingin tahu dalam mendeskripsikan pengertian kesetimbangan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Jadi anak-anak sekalian diharapkan supaya setelah pembelajaran ini selesai, kalian tahu nih faktor-faktornya secara alami ataupun secara kimianya. Jadi untuk itu pertama-tama kita mengetahui
inilah singkat saja mengenai apa itu keseimbangan kimia. Selanjutnya anak-anak pasti sudah tahu kan, kemarin ibu udah bagi kalian beberapa kelompok untuk gaya belajar, di mana yang kita dapatkan yaitu ada 2 gaya belajar yang kalian kenali, di mana ada gaya belajar visual dan ada gaya belajar kinestetik. Nah, jadi untuk mengetahui lebih dalam apa itu keseimbangan kimia, jadi anak-anak sekalian dapat duduk berkelompok seperti yang ibu inginkan, di mana untuk kelompok visual sudah terdapat Anindya Putri dan Selly Oktaviani, sedangkan untuk kelompok kinestetik itu ada Dita Savitri dan Nadia Adelia. Untuk kalian mohon duduk berdampingan dan silakan untuk maju ke depan dan kursi-kursinya diletakkan sesuai kelompok masing-masing. Oke, baiklah. Nah, ini ibu kan sudah bagi kalian menjadi kelompok kinestetik dan kelompok visual. Nah, di mana ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kelompok kinestetik. Nah, di sini ibu menyediakan gula dan juga garam beserta air. Nah, di mana mereka akan melakukan sebuah praktikum atau eksperimen sederhana yang mengkaitkan mengenai keseimbangan kimia. Nah, ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya untuk anak-anak pelajari. Ini untuk kinestetik dan ini untuk kelompok visual, di mana nanti ada tata cara untuk melakukannya. Dan untuk visual, ibu sudah memberikan, ibu akan memberikan sebuah tugas dalam bentuk games, di mana games ini di sini ada sebuah pernyataan dan di sini adalah deskripsinya. Gunanya untuk kelompok visual adalah menggabungkan yang mana yang cocok. Misalnya reaktan adalah bla 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 bla. Di sini ada definisinya dan di sini juga ada pernyataan dari reaktan. Jadi silakan untuk kelompok visual. Oke, aku kasih waktu untuk kalian semua dalam waktu 15 menit. Apakah bisa? Bisa Ibu. Oke, silakan untuk kelompok kinestetik melakukan percobaan. Jadi kalian aduk sampai semuanya larut. Nah, ini nanti lihat nih, yang mana yang lebih mudah larut ya. Jadi kita ketahui kalau ada semuanya. Oke, kelompok visual. Ada kesulitan ya? Oke, semua materi udah diberikan kan di LKPD, jadi kalian bisa boleh dengan LKPD-nya pengertian-pengertian. Ya, ada yang udah laku nggak? Udah itu sejarahnya udah laku. Jadi yang kalau dulu gimana? Ya, sekali dulu. Oke, udah, Bapak. Nah, ini susah nggak? Ya? Yuk. Susah banget ya larutnya. Nah, ini kalian ada pertanyaan nggak sih? Apa sih yang ingin dibahas? Dia kira kenapa ya? Nah, jadi kedua ini sama, bisa larut di dalam air. Nah, tapi untuk gula itu larutnya itu cukup lambat dibandingkan dengan garam, karena garam memiliki katalis yang lebih cepat dibandingkan gula. Nanti kita lebih jelas lagi ya, kita jelaskan ya. Anak-anak semua udah selesai? Sudah. Oke, boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Dan untuk kelompok estetik
Nah, ini merupakan ciri-ciri dari keseimbangan kimia. Yang pertama dijelasinnya adalah bahwa keseimbangan kimia itu merupakan sistem tertutup, jadi produk rata-rata tidak ada yang meninggalkan sistem ya dari lingkungannya. Yang kedua itu reaksi bolak-balik. Nah, di sini kan udah ada tuh H2O dan bisa kembali lagi ke grup H2O. Jadi produk bisa juga reaktan juga bisa menghasilkan produk dan produk bisa kembali lagi menjadi sebuah reaktan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bersifat dinamis. Jadi reaksi ini berlangsung terus-menerus dalam dua arah atau kita bilang itu reversible. Ya. Selanjutnya ini reaksi reversible. Ya, ini reaksi reversible ini nggak bisa balik lagi seperti kita masak telur dan digoreng dan nggak bisa balik lagi ke semula karena dari buka. Jadi kita cobain aja ya. Nah, selanjutnya reaksi reversible. Nah ini kalian tahu nggak? Ini kan es krim kan? Kalau es krim kita diamkan dalam keadaan panas, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Coba Dinda nih ya, dari tadi ibu lihat sibuk mainin kapal-kapalan nih dari tadi. Nah udah tahu nggak? Jadi reaksi reversible ini es kalau misalnya kena panas itu jadi apa? Meleleh. Nah meleleh. Tapi kalau misalnya kita bekuin lagi nih di dalam sebuah freezer, apakah itu bisa membeku lagi dari semula? Bisa, tapi bentuknya agak beda. Tapi bisa membeku lagi kan? Bisa ya. Nah, bisa didefinisikan nggak reaksi reversible ini reaksi yang gimana? Kalau sesuai yang ibu bicarain tadi. Kalau begitu berarti reaksi reversible ini dimana si es yaitu kalau misalnya dalam suhu panas bisa mencair, nah tapi kalau misalnya di dalam suhu dingin dia itu bisa kembali ke semula yaitu membeku lagi. Oke, sip, good job Indah. Jadi kalau ibu definisi lagi ya, jadi reaksi reversible ini anak-anak bahwa reaksi yang bisa kembali seperti keadaan semula, ya. Sesuai dengan yang apa ibu jelasin tadi, reaksi reversible adalah reaksi yang tidak dapat balik, sedangkan reaksi reversible adalah reaksi yang dapat balik. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa ibu sampaikan karena waktunya tidak mencukupi. Oke anak-anak, tadi udah ibu jelasin mengenai video pembelajaran tentang keseimbangan kimia. Mungkin anak-anak juga dapat memahami apa yang ibu jelaskan. Tadi kan udah agak lama ya menonton video tersebut. Nah, tadi kan udah melakukan eksperimen sederhana dan juga kelompok visual sudah melakukan games. Nah, boleh
zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Yang kedua ada prinsip De Ketelier, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa jika suatu sistem pada kesetimbangan dipengaruhi oleh perubahan eksternal, sistem tersebut akan menyesuaikan diri untuk mengimbangi perubahan tersebut. Kemudian ada konstanta kesetimbangan, yaitu ekspresi matematis yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi produk dan reaktan pada kesetimbangan. Kemudian ada koefisien stoikiometri, yaitu angka yang menunjukkan rasio jumlah mol reaktan dan produk dalam persamaan reaksi kimia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, jawabannya dari yang kalian cari itu udah pada benar semua ya. Kalian sepertinya udah banyak mempelajari LKPD di buku ini kan ya? Iya, keren sekali ya ada di buku. Oke, jadi untuk kelompok kinestetik boleh nih dilihat dari kelompok visual bahwa mereka sudah mempelajari LKPD di buku ini kan dengan sangat smart. Nah, untuk anak-anak kinestetik juga jangan mau kalah nih kayak anak visual ya. Oke, terima kasih Sally dan Anida, boleh dulu. Oke, anak-anak sekalian, itu pemaparan dari kalian ya. Nah, ini ibu akan mengkaitkan sedikit lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia terhadap apa yang sudah kita tadi. Nah, jadi ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu konsentrasi zat, yang kedua pengaruh suhu, yang ketiga pengaruh volume, dan yang keempat yaitu pengaruh tekanan. Nah, boleh kalian lihat lagi nanti di LKPD kalian mengenai mengapa konsentrasi zat ini dapat mempengaruhi kesetimbangan kimia, pengaruh suhu juga, volume dan juga tekanan ya. Selanjutnya, nah ini ada sebuah contoh dari kesetimbangan kimia. Nah, bisa dilihat ini adalah sebuah produk. Nah, ini adalah produk dan ini adalah reaktan. Jadi apabila tadi kan ada 2 reaksi ya, di mana reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Nah, apabila dia menyumbangkan proton dari sini, berarti dia akan bertambah isi reaktannya. Sedangkan apabila NH3 ini berkurang, berarti dia akan mengembalikan ke area produk. Nah, itu juga bisa kalian pahami lagi mengenai reaksi secara balik atau si reversibel dan irreversibel yang tidak dapat baliknya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut untuk pertemuan berikutnya. Oke, di sini kita cukupkan dulu pembelajaran kita karena waktunya sudah mau berakhir. Tapi sebelum itu tadi udah banyak penjelasan dan juga ada juga pemaparan. Ada baiknya kita melakukan sebuah kesimpulan. Nah, untuk anak-anak ada yang bisa membantu ibu untuk menerapkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa? Oke, ada yang bisa nih? Itu ada main apa ya? Bisa dijelaskan nggak kesimpulan kita pada kali ini apa aja yang bisa dipelajari? Baiklah, berdasarkan pembelajaran kita hari ini mengenai keseimbangan kimia, bisa dikatakan bahwa keseimbangan kimia itu merupakan keadaan di mana laju reaksi itu maju sama dengan laju reaksi mundur. Nah, kemudian pada keseimbangan kimia ini ada yang namanya reaktan. Nah, reaktan ini merupakan zat-zat awal yang terlibat dalam reaksi kimia, sedangkan ada yang namanya produk itu merupakan zat-zat yang dihasilkan dari reaksi kimia. Kemudian dalam keseimbangan kimia ini juga terdapat prinsip dari Lehigh
Itulah video peer teaching mengenai materi kesetimbangan kimia. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami dan semoga juga bermanfaat bagi kalian. See you, bye-bye.